karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sadaqallahul azim. Al-Quran Surat Ibrahim ayat 7. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, Allah akan tambah nikmat dan Allah akan sempurnakan. Bila dia kufur ingkar, Allah ganti azab yang sangat pedih untuknya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Pertama dan utama, mari kita bersyukur kepada Allah karena kajian Islam itu cuma dua. Pertama, bersyukur ketika mendapat nikmat. Kedua, bersabar ketika mendapat cobaan. Kita hari ini atas anugerah Allah, pertama Allah lanjutkan umur kita, Allah anugerahkan kesehatan kita, Allah hiasi kesempatan kebebasan kita untuk berada di masjid ini. Yang keempat, Allah berikan hidayah Islam, dipilih Allah ayah kita dan emak kita Islam, ibu kita, akhirnya kita mendapatkan Islam. Ini namanya qadha mubrah, rencana baik Allah untuk kita. Yang kelima, Allah berikan hidayah iman. Ini juga kita bersyukur ditunjuk Allah Rasulullah menjadi rahmatan lil alamin bagi kita. Mungkin kalau dulu Nabi Muhammad tidak diutus Allah, mungkin kita tidak akan menjadi orang yang beriman, dan mungkin saja kita menjadi kafir dan ateis. Oleh sebab itu, dengan anugerah yang kelima ini kita bersyukur kepada Allah. Hari ini kita melakukan ibadah sholat zuhur berjamaah. Rasulullah berkata sholat yang paling bagus itu jamaah majlis yang dirahmati Allah ada 4. Pertama, sholat di awal waktu. Yang kedua, berjamaah, fadilatnya sama dengan 27 kali lipat dengan sholat sendiri. Tingkat afdolnya lebih tinggi. Yang ketiga, ditutup dengan majelis taklim. Yang keempat, berlaku di dalam masjid. Inilah sholat yang paling indah. Kajian kita hari ini tentang syukur. Syukur ini bukan hanya basa-basi, tapi syukur ini harus kita pertahankan. Karena kajian syukur ini adalah kajian untuk menyempurnakan iman kita kepada Allah. Hanya orang yang kufur, yang tidak tahu bersyukurlah, imannya tidak akan berkembang. Karena kita tahu iman ini watasdikun bil qalbi, dibenarkan dalam hati. Qulu bil lisan, diucapkan dengan lidah. Wa a'malu bil arkan, dilaksanakan dengan anggota badan. Itulah kaidah iman, dan itu diwarnai dengan syukur. Maka Rasulullah sering menyatakan khamsa ila khamsa, pelihara 6 sebelum datang 6. Ini juga adalah kajian bersyukur. Pertama, pelihara masa hidupmu sebelum mati. Maka ketika kita hidup ini, lakukanlah hal-hal yang baik. Rasulullah mengingatkan ikmal dunia karena kata isyu abada, ikmal li akhir karena ketamu tu roda. Carilah bekal yang sebanyak-banyaknya untuk duniamu, seakan-akan kau hidup selama-lamanya, tapi cari bekal akhiratmu, besok kau akan mati. Jadi oleh sebab itu, hidup yang diberikan oleh Allah ini kita isi, kita hiasi dengan amal-amal soleh sebelum kita mati. Karena kita ini adalah calon-calon jenazah. Kalau ada hati kita yang jauh dari Allah, tidak mau berbuat baik, maka Rasulullah mengusulkan kita dalam kajian syukur, zikrul maut. Banyakkan mengingat mati. Salah satu cara mengingat mati itu, pertama, takut berbuat dosa. Yang kedua, senang mencari pahala. Kita yang duduk-duduk ini, duduk yang paling bagus itu kata Rasul ada 3. Pertama, duduk di majelis taklim, tiap langkah dihitung kebajikan. Duduk di majelis taklim, dijauhkan Allah dari sifat-sifat kebinatangan. Duduk di majelis taklim itu sama dengan sholat sunat 100 rakaat di Masjid Nabawi. Dan duduk yang kedua adalah di majelis zikir. Yang ketiga, di majelis silaturahim. Kita bisa bersilaturahim hari ini. Karena tugas Islam itu cuma 3S. S pertama, hubungan kepada Allah lewat sholat. S kedua, hubungan pada Rasulullah lewat sholawat. S ketiga, hubungan pada manusia lewat silat. Silat adalah silaturahim. Jadi pelihara masa hidupmu sebelum mati. Bangun silaturahim.
Membangun jalan fisik itu mudah, tapi membangun jalan silaturahim itu susah. Kenapa? Kalau tidak dimulai dari kaidah-kaidah syukur. Jadi apa itu syukur? Syukur itu memanfaatkan fasilitas yang diberikan Allah ke jalan Allah. Hidup sebelum mati, sehat sebelum sakit, sempat sebelum sempit, termasuk kaya sebelum miskin. Itu adalah merupakan kebahagiaan dikasih Allah. Kaya sebelum miskin. Lagi kaya-kaya kita bersedekah, lagi kaya-kaya kita berinfak, lagi kaya-kaya kita melakukan hal-hal yang baik terhadap kemajuan agama Allah. Dan pelihara masa mudamu sebelum tua. Sekarang baru banyak kita lihat, banyak yang muda-muda sekarang tidak memelihara rasa syukur ketika muda. Dikotorinya kehidupannya dengan berbagai cara, termasuk narkobais. Dia menjadi orang yang penyenang narkoba. Bagaimana kita lihat anak-anak muda yang sering juga, sering menjadi begal, sering menjadi geng motor, sering menjadi melakukan sesuatu atau istilahnya itu euforia dengan apa? Mengakses situs porno, melakukan pornografi, melakukan porno aksi. Masa mudanya itu dikotorinya. Belum lagi kita melihat lagi di masa muda itu dia orang-orang yang tidak memiliki qurrata ayun wa ja'alna lil muttaqina imama. Orang tua sering berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, jadikan anakku anak yang melapangkan hatiku, anak yang membanggakanku, anak yang mengenakkan aku memandangnya, dan anak yang menjadi pemimpin orang yang bertakwa. Jadi kita bersyukur kalau generasi kita ini tidak lost generation, generasi yang kebablasan. Akibat apa? Masa mudanya dihiasinya dengan pergaulan bebas, free sex, ada lagi melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak baik. Bahkan ada satu penyakit sekarang dalam ilmu medis yang tidak bisa diobati karena kejahatan-kejahatan di masa muda. Itulah yang kita sebut namanya AIDS, Acquired Immunity Deficiency of Syndrome, turunnya kekebalan tubuh. Sampai hari ini penyakit ini tidak bisa diobati sampai hari ini oleh medis, belum ditemukan pengobatan yang bagus karena virus HIV itu berbahaya pada kehidupan dia. Berapa banyak orang-orang yang sudah terkontaminasi dengan virus HIV mengakibatkan dia AIDS. Maka kalau dia umpamanya berumah tangga, kehamilan pada istrinya itu menurunkan orang-orang yang cacat, kerusakan mental. Bahkan orang AIDS ini masa hidupnya tidak begitu lama, maksimal 3 bulan, minimal 1 bulan, karena tidak ada zat antibodi di dalam tubuhnya. Dan awal-awal AIDS ini tidak lain sumbernya kejahatan 4 di masa muda. Pertama, prisek, pergaulan bebas. Kedua, homoseks. Yang ketiga, heteroseks dengan cara seks yang berganti-ganti, termasuk transfusi darah, suntikan-suntikan dari narkoba, dari darah yang dipindah-pindahkan. Suntikan darah, termasuk yang antaranya penggunaan narkoba dengan cara-cara yang sangat maksimal. Artinya terlalu banyak, sudah overdosis. Inilah mengakibatkan AIDS, termasuk diantaranya hubungan kelamin. Dia tidak bersyukur di masa mudanya sebelum tua. Lebih lagi kita bersyukur di masa mempunyai kekuasaan, bekerja sebagai ASN, bersyukur kita sebelum datang masa purna bakti. Kita bersyukur. Bahkan kadang-kadang setelah datang masa purna bakti pun kita bersyukur. Kenapa? Di masa purna bakti itu, kalau dulu kita masa bekerja bisa mencari nafkah dengan sebanyak-banyaknya rezeki, bisa bekerja memenuhi cita-cita. Ketika kita menjadi purna bakti, kadang-kadang kalau kita mempertahankan syukur, ini juga baik. Salah satu diantaranya kalau kita purna bakti, mungkin kita menghabiskan harta, kita mungkin sudah menghabiskan waktu, kita mungkin sudah menghabiskan kegiatan-kegiatan kita ke arah yang lebih baik. Mungkin kita yang selama ini kinerja yang baik di kantor, mungkin kinerja itu bisa dipertahankan dengan syukur apa? Membangun komunikasi silaturahim. Mungkin purna bakti itu kita jangan anggap laskar-laskar tak berguna kata orang Malaysia, tapi kita menjadi laskar-laskar yang berguna. Salah satu kalau kita sudah purna bakti, ya bisa kita menjadi pengurus masjid, bisa kita menjadi penggerak-penggerak idealisme,
yang baik untuk memajukan kampung itu menjadi dekat kepada Allah, membangun majelis taklim, menjadi sponsor-sponsor untuk orang dekat dengan Allah. Tidak sama. Itu namanya mempertahankan syukur. Tidak mesti kalau sudah purna bakti itu kita menjadi sampah. Tidak mesti dengan purna bakti itu kita menjadi orang yang tidak berguna. Tidak. Maka mempertahankan syukur. Banyak kita melihat sejarah-sejarah dalam Islam, sejarah-sejarah dalam Al-Quran, banyak orang yang tidak mau mempertahankan syukur. Kita tengok Qarun dengan kekayaannya yang hebat, tidak bersyukur. Akhirnya dia kepengen menjadi Tuhan, kepengen menjadi orang yang sombong. Jadi kufur nikmat itu termasuk diantaranya 4, menjadi orang sombong. Fir'aun sombong dengan jabatan pangkatnya, dia kepengen menjadi Tuhan, kepengen disembah. Masita, kalau kau tidak pernah mau menyembah aku, kau tidak yakin kepadaku, kurebus anakmu, kurebus suamimu. Biar, kata Masita, diri ini bisa kau kuasai ya Fir'aun, tapi hati iman kepada Allah tidak akan bisa kau robah dan tidak bisa kau robek. Sekali aku menyatakan la ilaha illallah sampai tetes darah yang terakhir, la ilaha illallah. Jadi Qarun, Fir'aun contoh poster yang namanya dilestarikan Allah dalam Al-Quran. Itu adalah potret orang yang tidak bersyukur. Dan sampai hari ini tubuh Fir'aun itu sudah 17 kali ditanam, nggak bisa diterima bumi, keluar terus. Maka sekarang tubuh Fir'aun itu dipotretkan di Mesir, di museum. Karena Allah sudah bilang, ya Fir'aun laknatullah da'watul linnas ilal haq. Wahai Fir'aun yang dilaknat Allah, tubuhmu ini akan kami dakwahkan sampai dunia kiamat. Supaya Allah tunjukkan ini postur tubuh orang yang sombong, orang yang tidak bersyukur. Dan yang paling hebat lagi, tubuh Fir'aun itu sampai sekarang awet. Jenggotnya coklat, badannya putih kemerah-merahan, rambutnya gondrong. Panjang tubuhnya itu mencapai 1,85 meter, hampir 2 meter lebih. Sampai hari ini bisa kita saksikan di Museum Mesir. Potret orang yang sombong, tidak bersyukur. Dulunya dia mau dibantu Nabi Musa, jangan kata Allah, biarkan dia. Dia diputar-putar Allah di permukaan air laut sampai dia meninggal dunia. Dan sampai waktu itu Allah bilang, kalau kau menjadi Tuhan ya Fir'aun, cobalah kau buktikan kekuasaanmu, kehebatanmu. Karena dia tidak tahu bersyukur kepada Allah. Dan bentuk yang kedua, orang yang kufur tidak bersyukur itu apa lagi? Bakhil. Kalau bahasa kita dulu namanya superni, suka pura-pura miskin, berdengki, pelit, celik. Itu juga adalah orang yang kufur nikmat. Kita lebih bagus tangan di atas dari tangan di bawah. Memberi itu lebih baik daripada menerima. Bersyukurlah kita bisa menjadi orang yang memberi. Makanya setiap berwudu dibasuh tangan supaya tangan ini ngerti memberi. Dibasuh ubun-ubun, di sini ada otak, ada cerebrum. Otak itu fungsinya 4: pusat kesadaran, pusat berbicara, pusat tindakan, pusat menganalisa. Analisalah kalau itu memang baik. Lakukanlah untuk bersedekah, karena sedekah itu akan ngomong 3 kepada kita. Pertama, wahai orang yang memiliki aku, tadinya kau jaga aku, setelah kau sedekahkan, aku yang jaga kau. Dari mana? Siksaan api neraka. Jadi kalau ada orang sholat terus menerus sampai jidatnya hitam, tiap tahun naik haji sampai orang Mekah pada kenal dengan dia, unta pun ikut-ikutan kenal gara-gara bolak balik ke Mekah Madinah, tapi pulang ke tanah air dia digelar haji tomat, berangkat tobat pulang kumat. Artinya apa? Tidak bermanfaat dirinya, tidak ada artinya, dia tidak mau dia bersedekah. Jadi ibadah itu masih ada hubungannya dengan sedekah, zakat. Makanya kalau kita bongkar Quran 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat, 174.432 huruf, kalau Allah berkata aqimu sholat, kawan kompaknya wa atu zakat. Tidak ada yang lain. Tegakkan sholat, tunaikan zakat. Fasolli rabbika wanhar, tegakkan kamu sholat, tunaikan kurban. Jadi artinya Allah tidak akan mau menerima ibadah hanya sholat aja, hanya naik haji aja. Tetap dikomakan oleh Allah apa? Berkurbanlah, berzakatlah.
Karena itu salah satu tabiat syukur. Jadi kalau orang berdaki pelit, tidak mau membantu, tidak mau memberi, itu tandanya orang itu kufur nikmat. Dan yang ketiga bentuk yang orang yang tidak bersyukur kufur nikmat itu apa lagi? Majasa, hidupnya euforia, glamur. Itu juga dia tahu syukur. Anaknya cuma 3 beli ikan sampai 14 kilo, 10 kilo, siapa yang makan? Itu adalah tabiat-tabiat yang mubazir. Mubazir itu adalah tipe orang yang tidak pandai bersyukur. Mantan-mantan punya duit, suka hati membeli-beli padahal tidak dipakai, dibeli kepada anak-anak itu membuangnya. Bahkan yang tidak jarang kadang-kadang mendatangkan azab. Salah satu bentuknya apalagi? Bagaimana orang yang banyak mau mengglamor, membuang-buang duitnya berfoya-foya, memanja-manjakan anaknya. Itu sudah diingatkan Allah dalam Al-Quran, Al-Hakumut Takasur hatta zurtumul maqabir. Betapa banyak orang-orang yang menghitung-hitung hartanya. Dia tidak tahu kuburan sudah terbentuk di dalam matanya. Dia tidak pernah mempersiapkan kematiannya untuk kuburan tadi. Banyak orang takut mati, tapi tak semua orang mampu mempersiapkan ibadahnya terhadap mati. Itulah yang paling disesatkan. Itu orang yang kufur nikmat. Baru yang keempat bentuk kufur nikmat dalam kitab Imam Al-Ghazali Ihya Ulumuddin. Apalagi bentuk kufur nikmat yang keempat? Itulah orang-orang yang hidupnya itu fasikun binafsi, tertutup hatinya untuk bersyukur kepada Allah, untuk berbuat baik. Maka sering kita katakan, orang yang tahu bersyukur itu apa? Pertama, diawalinya semua perbuatan dengan bismillah. Mau minum itu pun dia bersyukur. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Minuman ini yang rumusnya H2O, 2 atom hidrogen, 1 atom oksigen. Tapi kalau dia bacakan Allahumma barik lana, bismillahirrahmanirrahim di awalnya, ditambah Allah di dalam minuman ini natrium. Natrium gunanya apa? Untuk membantu gerakan jantung. Yang kedua molida, untuk mencegah hepatitis. Yang ketiga dibantu Allah dengan fluor. Fluor itu adalah membantu ginjal. Di yang keempat dikasih Allah lagi zat namanya nitrogen supaya kita mudah lemas juga. Jangan pula bekerja terus. Malam itu untuk tidur dikasih Allah zat lemas supaya kita bisa tidur, supaya kita istirahat, supaya kita bisa fresh akan datang. Ada lagi zat dikasih Allah fluor supaya gigi gusi kita ini bagus. Di dalam air ini ada lagi diberikan oleh Allah kalsium supaya jangan keropos tulang. Itulah kalau dibaca bismillah. Kedua, tutuplah segala perbuatan dan alhamdulillah. Yang ketiga lagi, kalau kita takut, kecut, cemas, khawatir, tutup dengan billah. Sampaikan kecemasan itu kepada Allah. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, la haula wa la quwwata illa billah. Dan yang keempat terakhir, segala kepedulian perbuatan syukur kita tutup dengan lillah. Karena Allah kita berbuat, karena Allah kita membantu, karena Allah kita bersedekah. Jangan hanya pencitraan kita bersedekah. Apalagi model-model pilpres sekarang ini mau mendekati pemilu, berapa banyak orang berbuat baik karena ingin pencitraan diri, ingin dipilih, ingin dicoblos. Berarti dia musim-musiman berbuat baik. Sama dengan tanggal 22 Februari semalam orang memperingati 14 Februari hari Valentine. Tak ada dalam misalnya Valentine. Yang ada kasih sayang itu tidak mesti pakai tangga, tidak mesti pakai tahun setahun sekali, tidak. Kasih sayang itu terus-terusan. Hablum minallah, hablum minan nas. Hablum kata-katanya yuhibbu, cinta kasih kepada Allah secara vertikal, cinta kasih kepada manusia. Maka syukur tidak basa-basi, syukur bukan sekedar ucapan. Syukur ini harus dipertahankan, terlestari dalam budaya kehidupan kita. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.